yang tadi untuk verifikator mungkin nanti bahasannya untuk teman-teman yang di komisariat nanti ya untuk perwakilan. Nah ini yang untuk registrasi online untuk pembuatan SPR ya tenaga kesehatan. Siapapun bisa ya melakukan hal ini ya. Di Jakarta ini sudah menjadi kewajiban bahwa pembuatan SPR tidak lagi secara manual terkecuali yang SPK. Masih ada nggak yang SPK di sini? Udah nggak ada ya? Nah kalau yang SPK harus manual sampai bulan Juli terakhir tahun ini. Lewat dari situ kita tidak bisa bantu, ya, yang SPK. Lanjut, surat tanda registrasi bukti tertulis yang diberikan oleh konsil keperawatan kepada perawat yang telah diregistrasi diberikan memiliki sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi, ya. Kemudian bukti tertulis yang diberikan oleh konsil, ya konsil keperawatan kita belum jadi ya, mudah-mudahan tahun ini ya sedang dalam proses ya. Jadi sementara mungkin adanya MTKP, MTKI yang handle ya. Bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi ya, PMK nomor 46 tahun 2014 tentang registrasi nakes yang sudah tadi disampaikan juga. Lanjut, sertifikasi kompetensi profesi. Nah ini sertifikasi kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi perawat yang telah lulus uji kompetensi untuk melakukan praktik keperawatan. Sedangkan sertifikat profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik keperawatan yang diperoleh lulus pendidikan profesi. Ya, jadi nanti kalau yang baru lulus itu memang harus uji kompetensi dikti dengan OP ya kerjasamanya. Ya, kemudian kalau yang lulusan tahun 2011 ke bawah ya kemarin kan sudah dibuktikan, jadi tidak perlu ada uji kompetensi. Lanjut, pelaksanaan registrasi dalam Permenkes. Lanjut, sertifikat kompetensi sebagai dimaksud dalam pasal 2 diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh bekerjasama dengan MTKI, perguruan tinggi bekerjasama dengan MTKI. Ya. SPR berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir tenaga kesehatan yang bersangkutan ya di tahun kelima. Ya, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pengabdian diri sebagai tenaga profesi, pemenuhan bidang kesehatan ya, pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya. Jumlah satuan kredit poin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B untuk setiap kegiatan ditetapkan oleh MTKI atau usulan dari OP ya, organisasi profesi. Pasal 6, dalam hal ini tenaga kesehatan tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan perpanjangan SPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3, maka tenaga kesehatan tersebut harus mengikuti evaluasi kemampuan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi bekerjasama dengan MTKI. Jadi teman-teman yang tidak memenuhi 25 SKP diberi kesempatan untuk evaluasi kemampuan. Mekanismenya sedang kita godok di pusat ya, mau seperti apa ya. Tapi saya harapkan teman-teman tidak mengharapkan evaluasi kemampuan. Kalau lulus, kalau enggak, teman-teman pasti tidak bisa melakukan praktek secara mandiri ataupun praktek di Anton ya. Lanjut, tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktek dan atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah dengan syarat memiliki SPR yang dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional. Lanjut, masa berlaku SPR 5 tahun. SPR tidak berlaku ya, ini masa berlaku habis dicabut atas dasar peraturan undang-undang atas permintaan yang bersangkutan atau yang bersangkutan meninggal dunia. Nah ini tadi ya, alur regulasi melalui kompetensi
Nah, lalu regulasi, nah evaluasi kemampuan ya, ini adanya sertifikasi evaluasi kemampuan. Nah, OP dan MTKI yang mengadakan ya, organisasi profesi dan MTKI. Kalau lulus nanti dari evaluasi kemampuan, baru bisa diadakannya STR dari MTKI, kemudian keluar lisensi juga. Lanjut. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, ada yang STR-nya yang bodong, ya, STR palsu. Nah, yang asli kan Garudanya di tengah ya, kecil. Kalau yang palsu tuh besar Garudanya. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada ini cap stempel PKI. Ya, yang asli ini yang asli seperti ini. Ya. Kemudian juga kalau ijazah juga banyak pernah menemukan juga yang palsu. Ya, di scan ijazahnya, kemudian tanda tangannya biar kelihatan. Ya, makanya nanti untuk verifikator harus benar-benar teliti ya untuk hal itu. Lanjut. Nah, ini apa yang harus disampaikan untuk masuk ke dalam aplikasi ini? Tentunya memiliki email ya untuk STR, email sendiri. Satu email satu orang, tidak bisa digunakan secara bersama-sama. Ya. Kemudian kartu tanda penduduk, NPWP jika ada, alamat korespondensi jika alamat berbeda dengan tempat tinggal, alamat tempat kerja jika sudah bekerja, ijazah terakhir, sertifikat uji kompetensi ya bagi lulusan yang terbaru, bukti pembayaran. Nah, ini yang paling penting, bayar dulu ke Bank BRI, ditujukannya ke sini, baru kita bisa online. Jangan online dulu. Ya, nanti ditanya nomor registrasi pembayarannya berapa, balik lagi kita ke BRI, ngantri lagi ya. Jadi bayar dulu bukti pembayarannya sebesar 100.000 ke nomor rekening ini ya. Baru nanti kita dapat print outnya bukti pembayarannya. Setelah itu baru kita melakukan registrasi online. Ya, jangan online dulu, nanti bolak-balik kita ya. Seperti itu. Lanjut. Akses aplikasi apa? Komputer, tentunya harus ada komputer, laptop, dan kemudian printernya harus ada, ya, koneksi internet, ya. Cara menggunakan aplikasi, buka browser, browsernya Mozilla ya. Kemudian nanti kita ketik MTKI kemenkes.co.id. Ya. Nah, ini akan muncul seperti ini tampilan di layarnya. Bagi teman-teman yang mau registrasi seperti ini, ya, kita tinggal klik aja untuk memulai registrasi baru. Nah, untuk cek status, nanti bagi yang sudah melakukan registrasi mau lihat statusnya gimana nih, sudah sampai mana, ya, bisa dilihat di situ, ya. Atau ternyata sudah selesai nih pembuatan STR-nya, bisa dilihat juga di sana. Ya. Lanjut. Nah, ini klik registrasi, nanti akan muncul halaman registrasi. Yang pertama adalah emailnya dulu, yang kedua adalah PIN. PIN ini langsung dikirim oleh MTKP ya, atau MTKI, langsung dikirim melalui email yang tadi kita masukkan, ya. Nah, kalau kita belum punya email, masukkan nanti. Makanya kita harus punya satu email tuh satu orang, nggak bisa bersama-sama, gitu ya. Lanjut. Nah, cara mendapatkan PIN, untuk dapat melakukan registrasi harus memiliki PIN terlebih dahulu. Klik saya belum memiliki PIN. Lanjut. Nah, ini masukkan alamat email, isi kode verifikasi, kemudian masukkan PIN-nya. Nah, baru kita bisa lanjut. Setelah request kode, selanjutnya sistem akan mengirimkan langsung kode akses melalui email yang telah Anda dimasukkan. Mohon diwajibkan memiliki email sendiri. Satu email hanya bisa digunakan untuk satu pengguna, digunakan untuk seterusnya. Bukan email Anda. Untuk melihat kode PIN Anda, berikut ini contoh balasan email yang diterima oleh pemohon yang berisikan kode PIN untuk bisa masuk ke aplikasi. Nah, ini kode PIN-nya ya. Ini biasanya di kode masuk, kalau nggak ada di kode masuk, adanya di spam. Ya, coba di spam. Oh, kok nggak ada di kode masuk? Oh, carinya di spam. Ada. Nah, ya, bentuknya seperti ini. Dengan
kemudian persyaratannya juga ada untuk STR, ya. Lanjut. Nah, penting untuk diperhatikan apabila telah mendapatkan kode PIN, kemudian kembali ke menu registrasi dengan mengklik icon registrasi yang ada di atas kanan aplikasi. Nah ini, sudah semuanya kita masukkan, ya, baru kita klik masuk. Lanjut. Nah, untuk registrasi klik di sini. Lanjut. Nah, ini, ya, gambarannya seperti ini. Lanjut lagi. Nah, ini pilih nama. Nah gini, nanti di sana diisi data sosial kita, berikut nomor STR, nomor ijazah, ya, itu dimasukkan ke sini. Kemudian nama perguruan tinggi, nama instansi pendidikan terakhir. Ingat, STR itu dibuat berdasarkan ijazah terakhir, ya, bukan sertifikasi. Ijazah terakhir, ya, seperti itu. Jadi dibuat nomor ijazahnya jangan ketukar. Suka ketukar nomor ijazah dengan seri, ya. Nomor ijazah itu yang sebelah mana, teman-teman? Yang ditulis manual, ya, biasanya seperti itu nomor ijazahnya. Jadi jangan ketukar, jangan salah isi juga. Nah, kemudian untuk perguruan tinggi, kalau memang di situ tidak ada pilihan perguruan tinggi, misalnya saya Poltek Bandung, prodi keperawatan ini ada di situ. Kok saya nggak ada, ya? Carinya di mana? Di DP siapa? Data di pangkalan data perguruan tinggi. Nanti di pangkalan data perguruan tinggi ada semua di situ. Karena apa? Karena sebelumnya kan untuk kesehatan itu kan bukan oleh Dikti, ya, oleh Dinas Kesehatan, ya. Jadi dinaungi oleh itu. Nah, sekarang balik lagi ke Dikti. Jadi dulu belum registrasi mungkin seperti itu, ya. Jadi bisa di PDPT, ya, pangkalan data perguruan tinggi, ya. Jadi di sana ada. Lanjut, Mas. Nah, ini contohnya muncul keterangan singkat mengenai data Anda. Dari mulai IPK-nya ada, ya, semuanya ada di sini. Jadi nggak bisa dibohongin. IPK-nya 2, ditulis waktu itu 3. Jadi semua datanya ada di sini. Jadi tinggal klik, ya, di PDPT seperti itu, ya. Kemudian klik proses, sudah proses, diklik, lanjut. Nah, ini klik cari datanya seperti tadi, ya. Ini cari datanya, muncul data singkat, maka akan tampil keterangan seperti di bawah ini, ya. Program studinya mana, nomor NIM-nya mana, nomor hidup mahasiswanya mana, maka akan ada. Kalau nggak ada, cari di PDPT, ya. Nah, ini pengisian informasi pribadinya diisi, ya. Yang nanti yang ada tanda bintang itu wajib diisi, karena kalau nggak diisi tidak akan bisa selanjutnya, ya. Kemudian lalu bagaimana yang saya KTP-nya Jawa, tapi saya di sini domisilinya di Jakarta, gimana? Untuk mensiasati hal itu biasanya kita ngisikan sesuai dengan alamat rumah sakit aja, seperti itu, alamat tempat kita kerja, disiasatinya, atau diisi korespondennya yang misalnya kita satu rumah sama saudara kita, gitu kan, seperti itu, ya. Jadi jangan diisi, jangan sampai nggak diisi, harus diisi korespondennya untuk itu, ya. Atau nama rumah sakit boleh diisi, misalnya Jalan 1 Maret, nama rumah sakitnya di Jalan 1 Maret, itu nggak masalah, ya. Yang penting kita siasati seperti itu. Lanjut. Lengkapi semua informasi pribadinya. Setelah itu baru melanjutkan ya step berikutnya. Lanjut, ya. Nah, pengisian informasi UKOM, kalau yang pernah UKOM, kalau yang enggak tidak usah, ya. Itu karena yang diwajibkan itu yang lulusan terbaru, ya. Nah, kalau ini jika semua tahapan telah selesai, maka seluruhnya akan muncul halaman berikutnya. Nah, ini halaman setelah ini selesai, masukkan itu juga barcode-nya, ya,
tulis ulang, kemudian klik simpan data. Lanjut. Nah seperti ini ya. Selanjutnya lanjut. Nah untuk menambahkan data pembayaran ini sebetulnya yang sangat diperlukan ya. Jadi sudah isi semuanya, kita belum bayar, balik lagi ya waktunya, nunggu ngantri lagi lama. Lanjut. Nah ini nama penyetor harus sama dengan pemohon yang dan tidak dapat dikolektifkan. Jadi kalau satu orang misal 100 ribu nggak bisa kelompok. 1 juta untuk 10 orang nggak bisa. Jadi harus per individu ya. Isikan seluruh data pembayaran sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Klik simpan untuk melakukan proses penyimpanan atau klik batal untuk membatalkan. Ya, setelah datanya semua diisi, untuk alamat misalnya saya setorkan di sini Jalan 1 Maret, itu pun bisa diisi aja BRI cabang mana dan gitu aja. Ya, tidak perlu lengkap-lengkap. Lanjut. Nah ini setelah klik simpan, tampilan akan seperti ini ya. Jika data sudah sesuai dengan benar, selanjutnya maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lanjut. Nah, klik proses pencetakan formulir. Jadi makanya tadi harus ada printernya. Kalau nggak ada printernya kita nggak bisa klik. Percuma, kita nggak punya bukti registrasi online-nya. Ya, lanjut. Nah ini akan muncul data printan A1-nya seperti ini ya. Ini data semuanya yang tadi diinput ya. Lanjut. Nah ini masih sambungannya. Lanjut lagi. Nah ini data yang akan kita kirim ke Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ini bisa kita taruh di mat warna merah untuk perawat ya, beserta data-data yang tadi yang diminta seperti ijazah legalisir, transkrip nilai, KTP, foto, ya seperti ini. Nah, tapi ada hal yang satu yang perlu diketahui lagi, jangan lupa upload foto. Ya, pasti diminta upload foto. Fotonya resolusinya jangan lebih dari 500 MB megabyte, nanti dia tidak akan bisa baca. Jadi kurang dari 500 megabyte ya. Jadi ukurannya 50 atau 100, resolusinya seperti itu ya. Nanti fotonya akan tersimpan, nanti akan dibuka di sana, itu ada foto kitanya. Jadi seperti itu. Nah ini yang perlu banget, makanya jangan sampai hilang. Boleh di sini kita kirimkan via Gojek atau apa ya, bisa kantor pos atau apa gitu ya, yang bisa mengantarkan ini. Kita tidak perlu datang ke MTKI-nya secara langsung, bisa seperti itu. Karena nanti ketika berkas ini sudah diterima, kita akan dikirim ulang nomor pendaftaran ya, dari ini kan nomor registrasi online. Nanti kita akan di email lagi nomor pendaftarannya ya, dan ke email yang tadi seperti itu. Lanjut coba. Ya. Nah ini untuk mengecek statusnya kita sudah diverifikasi belum di sana, kita bisa lihat di status di sini ya, diisikan nama atau nomor berkas yang tadi dikirimkan. Nanti dari MTK ini akan mengirimkan lagi ke kita, ke email kita. Nah dibuka di emailnya, berapa sih nomor registrasi kita di sana untuk pembuatan SPR-nya ya, seperti itu baru kita masukkan. Ini persyaratan pemberkasan, ini print out formulir 1A ya, lembar 1 dan 2, pas foto 4x6. Ini persyaratannya harus dilengkapi. Ijazah pendidikan terakhir legalisir 2 lembar, transkrip nilai, sertifikat kompetensi ya, baru berlaku untuk lulusan D3 keperawatan, bidan dan nurse ya. Surat keterangan sehat dokter yang telah memiliki SIP, kemudian bukti asli store pembayaran itu harus dilampirkan ya. Ini ya yang harus dimasukkan ke dalam mak merah, depannya ditulis tadi
tanda registrasi online-nya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini lanjut aja. Nah, proses di MTKP lanjut. Nah, nanti itu yang memproses MTKP ya. Setelah berkas itu divalidasi, datanya benar, kemudian mereka proses seperti tadi Bu Yuni bilang, maka STR-nya sudah jadi, maka nanti akan diberikan ke wilayah masing-masing. Ya, misalnya kalau kita ini ke DKI, oh ini bagian wilayah barat, nanti ke DPD wilayah barat. Nah, dulu sampai bertahun-tahun, ya, kalau kita mudah-mudahan lebih cepat 2 atau 3 bulan sudah selesai. Makanya perlu keaktifan teman-teman untuk tetap memfollow up tentang registrasi ini. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk registrasi online-nya. Selebihnya adalah tentang MTKI ya, untuk verifikasinya adalah di MTKI. Ya, itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.